subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Lunang adalah sebuah nagari yang letaknya jauh di selatan Minangkabau, Sumatera Barat. 40 km lagi, arah ke selatannya sudah merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Lunang adalah sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Pacun Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Semasa pemerintahan Gubernur Harun Zai, dibuka jalan raya yang kemudian membuat Lunang menjadi nagari yang mulai terbuka, dan dengan ditempatkannya transmigrasi pada lokasi Lunang 1, Lunang 2, dan Lunang 3. Ketiga Lunang itu tidak kurang dihuni oleh 1000 kepala keluarga berdasarkan catatan pada tahun 1987. Masyarakat Lunang mempercayai setidak-tidaknya berdasarkan kisah yang dituturkan langsung oleh almarhum Maridun, bekas anggota Buterpah dan mantan wali negari Lunang selama 15 tahun, dan menurut cerita dari Haji Sultan Maruhun yang bergelar Bujang Sabale yang tinggal di pasar sebelah di Indrapura, secara tegas mengatakan bahwa Lunang adalah kelanjutan dari sejarah Cinduamato. Dituturkan juga oleh Zainal Abidin, Datuk Sinar Matohari, penjabat penghulu dari suku Melayu sebelum tahun 1970-an, dan pernah menjadi wali nagari Lunang selama 7 tahun pada tahun 1965, bahwa Lunang dahulu terdiri dari 1 kampung saja. 2 tahun kemudian dimekarkan menjadi 6 kampung, yaitu Kampung Dalam, Kampung Rantau Ketaka, Kampung Kumbung 1, Kampung Kumbung 2, Kampung Empang Tanah, dan Kampung Sindang hingga pada tahun 1972. Terkuaknya tabir sejarah Rumah Gadang Mandirubia adalah ketika peneliti sejarah dari Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan datang ke Lunang serta mengundang tokoh Lunang seperti penghulu dan ulama di Rumah Gadang. Maridun sebagai mewakili keluarga Mandirubia dengan seizin penghulu dan tokoh masyarakat Lunang lainnya mengeluarkan benda-benda sejarah yang disimpan rapi dalam Rumah Gadang untuk membuktikan Lunang merupakan penerus dari sejarah Bundo Kandung di Pagaruyung. Terpendamnya sejarah Lunang, khususnya keberadaan Rumah Gadang dan makam tua yang terletak di kompleks Rumah Gadang Mandirubia, bentuk perlindungan bagi masyarakat Lunang terhadap Rumah Gadang dan makam tersebut. Takut dipindahkan ke daerah Dare atau wilayah Pagaruyung sekarang. Sejarah ini pun menjadi rahasia bagi masyarakat Lunang dan wilayah sekitarnya seperti Indrapura sampai Mungko-Mungko Bengkulu. Barulah setelah masyarakat Lunang mengetahui adanya undang-undang tentang perlindungan tempat bersejarah, mereka berani membuka tabir sejarah yang telah lama dirahasiakan. Dari hasil pendataan ataupun penelitian oleh pihak Suaka, PS, dan P Sumbar Riau maupun pihak lain, diperkirakan peninggalan sejarah Rumah Gadang Mandirubia beserta makam dan benda-benda lainnya sudah berumur lebih kurang 5 abad, yang diduga dari abad ke-15 atau awal abad ke-16. Benda pusaka yang dipamerkan di ruang utama Rumah Gadang Mandirubia menjadi bukti masa lalu Lunang yang melegenda dan tidak lagi terselimuti mitos. Dari berbagai informasi dan referensi yang ada, Raja Minangkabau atau Bundo Kandung yang bernama Putri Salasia Pinang Masa, anak sulung dari Aditya Warman dengan Putri Jamila yang di saat itu pada akhir abad ke-15 telah memerintah sebagai raja di Pagaruyung, yang naik takhta menggantikan ayahnya. Mereka menghadapi kemelut dengan Tiang Bungkuk, penguasa negeri Sungai Ngiang. Putri dari Raja Mudo, adik Bundo Kandung, bernama Putih Bungsu, yang telah menjadi tunangan Dang Tuangku, putra Bundo Kandung, sejak jasad masih di dalam rahim dan akan dinikahkan dengan putra Tiang Bungkuk bernama Rangkayo Imang Jayo. Keputusan yang sepihak itu tidak diterima oleh Dang Tuangku sendiri. Rencana pernikahan Putih Bungsu dengan Rangkayo Imang Jayo disetujui oleh ayah Putih Bungsu yang ketika itu menjadi perwakilan kerajaan Pagaruyung di tanah Sikalawi atau berdekatan dengan negeri Sungai Ngiang. Karena terbetik berita yang mengada-ngada oleh juru penguasa negeri Sungai Ngiang, Tiang Bungkuk, bahwa Dang Tuangku sebagai putra mahkota kerajaan Pagaruyung telah menginjak dewasa dan mendapat musibah yang luar biasa, yaitu tubuhnya dipenuhi penyakit yang menular sejenis kudis ganas, dan tuanku diasingkan jauh dari lingkungan masyarakat, yaitu diasingkan ke hutan belantara. Mendengar berita itu, Raja Mudo menyetujui putrinya untuk dinikahkan dengan Rangkayo Imang Jayo. Namun, rencana itu sirna ketika Cinduamato, putra Kambang Baduhari atau juru kunci istana Pagaruyung dan juga adik bungsu Bundo Kandung, diperintahkan oleh Dang Tuangku untuk menjemput putri bungsu di Ranah Sikalawi. Menuju Ranah Sikalawi, Cinduamato menunggangi Kabau Sibenoang,
Dalam perjalanan yang penuh rintangan, terutama di Bukit Tambun Tulang, Cindomato juga dibantu oleh Kawo Sibenuang dengan menggelengkan kepalanya agar lebah penyengat yang bersarang di telinganya dapat melumpuhkan musuh-musuh yang menyerang Cindomato. Di malam rencana pernikahan Putih Bungsu dengan Rangkayo Imam Jayo, Cindomato telah sampai di Ranah Sikalawi. Dengan akal bulusnya, Putih Bungsu berhasil dibawa ke Pagaruyung. Tiba di Pagaruyung, Putih Bungsu dibawa ke rumah Datuk Bandaru, kemudian dengan keputusan Basa Ampek Balai dan disetujui oleh budak kandung Putih Bungsu, akhirnya dinikahkan dengan Dang Tuanku. Sementara itu, di negeri Sungai Miang, suasana memanas. Tidak terima perlakuan dari utusan Pagaruyung itu, malu bercampur marah itu harus dibalas. Dengan lantang dan percaya penuh, Rangkayo Imam Jayo membawa pasukannya menuju Pagaruyung untuk membalas itu. Cindomato harus dibunuh dan Putih Bungsu harus dibawa ke negeri Sungai Nyiang. Itulah ucapan Rangkayo Imam Jayo. Sementara itu, di istana Pagaruyung diadakan musyawarah besar. Hadir Rajo Duoselo, Basa Ampek Balai, masyarakat Pagaruyung dan perangkat istana seperti Bundo Kandung sendiri. Dalam musyawarah ini, memerintahkan Cindomato untuk mengasingkan diri ke negeri Pagardewa. Negeri yang keramat yang dikuasai oleh waris Rajo Indojati merupakan tali persaudaraan ibu dari Bundo Kandung sendiri, yaitu Putri Jamilan. Negeri itu adalah negeri Nunang atau Tanah Menang atau Lunang, negeri yang dianggap memiliki penjaga dari orang Bumian atau orang halus. Setelah kepergian Cindomato untuk pengasingannya ke negeri Pagardewa, pasukan Rangkayo Imam Jayo datang ke Pagaruyung untuk menyerang. Namun serangan itu dihadapi oleh masyarakat Pagaruyung yang praktis menjadi pasukan istana dan dipimpin oleh Basa Ampek Balai dan Rajo Duoselo. Dalam pertempuran ini, Rangkayo Imam Jayo mati terbunuh oleh Rajo Duoselo. Begitupun pasukannya banyak mati terbunuh. Sisa pasukan Rangkayo Imam Jayo yang masih hidup pulang ke negeri Sungai Nyiang. Mendapat berita atas kematian anaknya, Tiang Bungkuk marah besar dan berjanji akan membalas perlakuan istana Pagaruyung. Dengan geram Tiang Bungkuk menyatakan Pagaruyung harus dibumi hanguskan dan negeri Pagaruyung bakal banjir darah manusia. Di istana Pagaruyung kembali diadakan musyawarah besar. Sebelumnya Cindomato yang berada di pengasingan dipanggil ke Pagaruyung. Dalam musyawarah ini, Bundo Kandung mengambil kebijaksanaan yang arif, yaitu untuk mengirap atau mengasihkan diri. Alasannya adalah agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi di Pagaruyung, karena yang akan berperang nantinya pastilah masyarakat Pagaruyung sendiri untuk membela istana dan rajanya. Apabila Tiang Bungkuk datang menyerang, pastilah istana dan Bundo Kandung beserta perangkat istana yang akan menjadi sasaran serangan. Untuk itu lebih baik Bundo Kandung dan perangkat istana meninggalkan Pagaruyung yang dicintainya, kecuali Cindomato yang telah mendapat mandat yang besar dari Bundo Kandung. Selain itu, Bundo Kandung juga berpesan kepada masyarakat Pagaruyung, Rajo Duoselo dan Basa Ampek Balai, bahwa kepergian Bundo Kandung untuk mengasihkan diri adalah mengirap ke langit. Ini dibuat agar Tiang Bungkuk atau pengikutnya nanti tidak mencari lagi keberadaan Bundo Kandung beserta anak cucunya. Bundo Kandung meninggalkan Pagaruyung menuju negeri Pagardewa. Ketika Bundo Kandung beserta pengikutnya tiba di Lunang, mereka tidak mendirikan kerajaan kembali seperti sedia kala, selayaknya di Pagaruyung. Mendirikan istana berbentuk panggung dengan gaya rumah tradisional atau lebih mengarah seperti rumah adat Melayu. Bahkan nama Bundo Kandung diganti dengan Mande Rubia. Ini bertujuan agar berita keberadaan Bundo Kandung tidak diketahui oleh pengikut-pengikut Tiang Bungkuk yang telah terlanjur dendam terhadap isi istana Pagaruyung. Rumah Gadang Mande Rubia, pusat yang sakral bagi masyarakat Lunang dan wilayah sekitarnya, seperti Indapuro hingga perbatasan Kabupaten Mungko-Mungko dengan Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Berbagai kegiatan adat dan keagamaan dilaksanakan di rumah Gadang ini. Bahkan kebutuhan alternatif ekonomi seperti ritual tolak bala dipusatkan di rumah Gadang ini. Keberadaan Bundo Kandung dan istananya di Lunang masih terasa oleh masyarakat hingga zaman sekarang.